Setiap langkah yang kami ambil berasal dari tempat yang berbeda, dengan mimpi yang tak serupa. Tapi di sini, kami menemukan ruang yang mempertemukan dan menumbuhkan. Kami datang dari tempat yang berbeda, dengan mimpi dan cara yang tak sama. tapi kami datang untuk memberi ruang untuk bertumbuh. Sampurasun, Sadayana. Perkenalkan, nama saya Rahma Yura Fatin. Saya lebih akrab dipanggil Yura oleh teman-teman saya. Saya lahir di Kota Bandung, tanggal 24 Juni tahun 2004. Dan saat ini saya sedang berkuliah di Politeknik Setialan Bandung, program studi APN tahun angkatan 2022. Halo semuanya, saya Roman Sadana Sepancaran. Tempat dan tanggal lahir saya di Bandung, 12 April 2004. Saya seorang mahasiswa Politeknik Setialan Bandung, program studi administrasi bisnis sektor publik, angkatan 2022. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Kintari Hasana. Aku lahir di Bandung 9 November 2002. Aku berasal dari Politeknik Setialan Bandung, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, angkatan 2021. Jadi waktu itu aku mencoba untuk bisa beradaptasi ya, karena itu masa transisi aku dari waktu SMA ke perkuliahan gitu. Tentunya itu nggak mudah dan tentunya itu juga banyak hal-hal yang aku korbanin gitu. Salah satunya waktu tidur. Waktu tidur yang dimana seharusnya selalu tidur di pukul 9 atau 10, tapi aku coba untuk biasakan tidur di awal setelah Isya dan bangun lebih awal, yaitu jam 3, dimana nanti di sana dipakai buat belajar. Terus dilanjut juga baca-baca dan coba untuk mereview beberapa materi yang akan dikaji nanti di keesokan harinya gitu, untuk masuk kelas-kelas berikutnya. Tips and trick dari aku sih lebih ke fokus ke diri sendiri aja. Karena kalau misalnya sekarang kita gampang terdistraksi, ya nggak menutup kemungkinan juga sih gampang terdistraksi. Hal itu wajar karena kita manusia. Tapi di satu sisi juga pengendalian diri itu penting banget teman-teman. Karena banyak hal-hal yang di luar kendali kita. Tentunya apa? Seperti tadi kalau aku sebut pertama ya circle pertemanan, terus juga ucapan-ucapan yang mungkin bisa saja menjatuhkan kita yang tadinya kita lagi ngebut banget, ngambis banget buat bisa berprestasi, tapi pada akhirnya ketika ngedengerin apa kata orang jadinya down kan, itu yang bikin terganggu dan terdistraksi. Nah tentunya dari sini aku mencoba untuk bisa mengendalikan diri aku sendiri gitu. Coba untuk memfilter hal-hal mana saja yang bisa aku serap dan hal-hal mana saja yang perlu aku buang. Jadi sih lebih tepatnya pengendalian diri. Karena kalau misalnya belajar, konsistensi belajar, semua orang juga pasti punya polanya masing-masing. Tapi kalau untuk mengendalikan diri sendiri memang kita harus sama-sama saling menguatkan ya. Kayak gitu sih. Saya menyadari kalau misalnya mengikuti organisasi sambil berkuliah itu bukanlah hal yang mudah ya. Tapi saya mempunyai beberapa hal yang selalu saya lakukan agar tidak terjadi burnout, capek, ataupun lelah. Karena kedua hal itu dilakukan secara bersamaan. Yang pertama, hal yang selalu saya lakukan yaitu membuat to-do list kegiatan apa saja yang ada di bulan tersebut. Jadi agar saya bisa memetakan kegiatan-kegiatan apa saja yang harus saya lakukan terlebih dahulu dan harus saya prioritaskan. Dan yang kedua, tentunya saya memiliki kegiatan prioritas yang mana kegiatan prioritas ini berkaitan mengenai akademik atau tugas-tugas belajar dan tugas-tugas kelompok. Karena kita juga tidak dapat pungkiri ya, kalau jadi anak organisasi, jangan lupakan kelompok, jangan lupakan tugas individu. Karena kan tujuan utama kita kuliah itu untuk mengejar akademik kan, tentu bukan hanya organisasi. Dan yang ketiga, jangan lakukan prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan. Karena pekerjaan jika ditunda-tunda akan menjadi bukit. Bukit apa? Bukit pekerjaan yang mana tetap akan bikin kita burn out ataupun nanti stres sendiri gitu. Jadi itu 3 hal yang selalu saya lakukan untuk memanage antara kuliah dan juga organisasi. Dari 3 manajemen waktu yang saya gunakan di antara perkuliahan, organisasi dan juga hobi, saya akan mengutamakan perkuliahan terlebih dahulu, dilanjut dengan organisasi dan juga hobi. Biasanya dalam dunia perkuliahan sudah terjadwal bagaimana hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan juga Jumat. Dan dilanjut oleh organisasi, biasanya itu suka di sore hari mengadakan rapat, pulang malam mungkin. Dan itu mungkin udah menjadi resiko saya sebagai mahasiswa yang aktif di organisasi. Tapi tidak
tutup kemungkinan di dalam organisasi seringkali bertabrakan dengan perkuliahan. Bagaimana cara saya untuk mengkoordinasikan hal tersebut adalah dengan cara berkomunikasi dengan dosen untuk meminta izin untuk tidak hadir dalam perkuliahan jika organisasi bertabrakan dengan perkuliahan. Jika perkuliahan bertabrakan dengan organisasi, saya akan mengutamakan perkuliahan terlebih dahulu dengan mengkoordinasikan kepada ketua pelaksana ataupun ketua BEM untuk meminta izin keterlambatan ataupun tidak hadir. Seperti itu. Dan untuk hobi mungkin saya selalu dilakukan di hari weekend, entah itu di hari Sabtu dan juga Minggu yang memungkinkan tidak mengganggu perkuliahan maupun organisasi. Jikapun mengganggu organisasi dan juga perkuliahan, saya akan mengutamakan perkuliahan ataupun organisasi terlebih dahulu. Peran kampus dalam segala kegiatan Roman, baik dari segi materi ataupun non-materi, itu selalu ada dari kampus gitu, selalu menyediakan entah itu tempat ataupun materi, entah non-materi, segalanya kampus selalu menyediakan. Tinggal bagaimana kita sebagai mahasiswa berbicara dengan pihak yang berkewajibannya atau yang berkepentingan tersebut untuk kita meminta sesuatu hal yang mungkin nanti akan dikasih. Oke, kalau sejauh ini dukungan dari kampus aku ngerasain ada banget. Karena apa gitu, setiap pencapaian dari setiap mahasiswanya diberikan apresiasi penuh, diberikan sebuah ucapan selamat, dan itu udah cukup kalau bagi aku. Selebihnya mungkin ada beberapa juga hal-hal dukungan terkait finansial, juga beberapa afirmasi positif yang sampai kepada aku sampai hari ini. Dan itu merupakan dukungan yang paling utama sih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kampus yang selalu mensupport saya dari bagian materi dan juga seluruh dosen yang membantu dan mendorong saya untuk selalu berprestasi, terkhusus Ibu Arun yang selalu menjadi dosen pembimbing saya di lomba esai di Universitas Tarumanegara dan juga lomba esai OPA di Universitas Pajajaran. Kata-kata yang selalu aku ingat dan selalu aku jadikan motivasi untuk hidup aku, yaitu kata bapakku, harus bisa lebih dari orang tua. Oke, moto hidup untuk aku pribadi ya, selama ini yang aku pegang. Tadi sih, setiap panggung itu adalah kesempatan dan kesempatan itu adalah panggung. Jadi, ketika diberikan sebuah peluang, maka kejarlah, maju aja dulu, berani aja dulu. Meskipun ya jelas kita paling tahu dari kita kelemahannya ada di mana gitu. Tapi harus yakin kalau kita tuh dikasih sebuah kesempatan, artinya orang-orang sudah mempercayakan itu terhadap kita. Entah itu diberikan kepercayaan oleh rekan atau dosen atau mungkin lingkungan-lingkungan di sekitar kita, itu manfaatkan. Karena itu akan kembali lagi ke diri kita. Ada salah satu quote yang saya pegang dari motivator luar negeri, di mana quote-nya adalah latihlah seni apapun, entah itu menggambar, bermain musik, public speaking, melukis, memahat, reporter, komunikasi, mengobrol, apapun itu, tidak peduli bagaimana hasilnya, baik atau buruknya. Yang penting, hal tersebut adalah untuk menjadikan kita tetap bertumbuh dan kita mempunyai kegiatan yang positif dan untuk menumbuhkan jiwa yang positif. Oke, pesan aku untuk mahasiswa, khususnya adik-adikku di Politeknik Setiawan Bandung, mulai hari ini, mulai detik ini, coba fokus terhadap diri kalian masing-masing.
Karena pengembangan diri itu balik lagi ke bagaimana kita aware sama diri kita sendiri. Untuk saat ini mungkin banyak hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan, tapi di balik itu semua masih ada diri kita sendiri yang bisa mengendalikan itu semua. Karena pada hakikatnya setiap manusia tentunya sudah diberikan potensi sebaik-baiknya oleh Tuhan, maka manfaatkan itu sebaik-baik. Untuk adik-adik tingkat, saya harap jangan takut untuk mencoba, jangan cepat putus asa, dan jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Mungkin untuk harapan adik-adik tingkat Roman, tetap semangat dan jangan pernah putus asa, dan jangan pernah menganggap suatu organisasi itu adalah hal yang tidak penting. Itu cukup penting teman-teman buat kehidupan teman-teman nanti ke depannya, entah maupun nantinya di internal ataupun di eksternal. Untuk menambah portofolio ataupun CV teman-teman itu membutuhkan teknik di bidang organisasi, entah itu untuk nantinya untuk public speaking, untuk berkomunikasi dengan teman, bagaimana problem solving, ataupun teman-teman nantinya memahami bagaimana sikap dan lingkungan yang orang-orang beda pemikirannya dengan teman-teman gitu. Kita bisa mencari peluang dengan cara yang berbeda-beda. Jalan yang kita lalui bisa mengantarkan ke pintu-pintu kesempatan yang belum terbuka selama ini. Aku, kamu, dan kita yakin akan selalu ada kesempatan untuk dijemput. Mari temukan pintu kesempatan kalian di Politeknik Setialan Bandung. Perjalanan ini baru permulaan. Dan setiap langkah membawa cerita. Karena menjadi mahasiswa bukan hanya soal nilai, tapi nilai dari perjalanan itu sendiri. Mereka bukan hanya mahasiswa biasa, mereka adalah bukti bahwa prestasi lahir dari proses, keberanian, dan mimpi yang tak pernah padam.